Oke, selamat malam buat teman-teman yang udah bergabung di live kali ini. Kenalin, aku Dika Putra Pramudani, mahasiswa jurusan Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai, tahun angkatan 2018. Salam kenal Oke, semuanya. oke, dipanggilnya Kak Dika ya. Iya, panggil aja Dika. Oke, siap. Jadi angkatan 2018 di Bea dan Cukai. Nah, Kak, mungkin kalau PKN STAN ini sedikit berbeda gitu ya sama universitas-universitas atau perguruan tinggi pada umumnya ya, Kak ya. Iya, Apa sih, Kak, bedanya gitu? Letak perbedaannya di mana? mungkin kalau perbedaan yang signifikan itu ketika lulus nanti ya, karena kalau misalkan di STAN itu kan perguruan tinggi kedinasan. Jadi kita mempunyai Hmm, ikatan dinas untuk lembaga dan kementerian di mana nanti kita ditempatkan. Jadi kayak ibaratnya nggak perlu nyari pekerjaan lagi gitulah. oke, jadi ikatan dinas itu ya. Terus kalau misalnya dalam sistem belajarnya nih, Kak, ya, seperti apa sih, Kak, secara umum gitu? Kalau sistem belajarnya mungkin yang membedakan dari perguruan tinggi negeri lainnya, di PKN STAN ini mengenal yang namanya sistem dropout. Tinggi negeri itu kan nggak ada kan ya. Tapi kalau di STAN ada, jadi ketika kita tidak memenuhi syarat ketentuan, misal nilai, atau mungkin tindakan indisipliner, maka kita bisa aja kena dropout gitu. Untuk Oke. masa akademisnya mungkin hampir sama, kayak perkuliahan di dalam kelas, ada PKL, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, jadi itu ya sedikit perbedaan gambaran gitu ya antara bedanya universitas sama di STAN gitu. Oke, Kak. Iya, Kalau benar. misalnya kalau misalnya Bea Cukai sendiri masa pendidikannya tuh berapa lama sih, Kak? Kalau di Bea Cukai itu kan ada dua program studi. Yang pertama ada Hmm. Diploma 1, itu untuk masa pendidikannya 1 tahun. Sedangkan untuk yang Diploma 3, 3 tahun. Dan beberapa jurusan juga menerapkan program studi Diploma 1 sama Diploma 3. Hampir sama sih masa pendidikannya. 1 sama 3 tahun gitu. Oke, nah kalau misalnya teman-teman yang pengen ke STAN tapi bingung gitu mau yang D1 atau D3, nah itu apa sih, Kak, bedanya? Kalau bedanya pasti itu ya, apa masa pendidikannya. Dan juga ketika Hmm. nanti kita lulus di pekerjaan itu kita memiliki golongan PNS beda. Ketika kita Hmm. diploma 1 lulus nanti, itu golongan PNS kita tuh 2A. Sedangkan nanti kalau misalkan kita kuliahnya diploma 3, nanti lulus golongannya 2C. Sedangkan untuk secara pangkat PNS itu untuk mengejar sendiri naik satu golongan itu kan 4 tahun. Tapi kalau Hmm. misalkan dalam menempuh pendidikan hanya perbedaannya cuma 2 tahun. Itu aja sih. Oke, nah tadi udah banyak banget sebenarnya ya menyimpang dari pertanyaan utama ya, nggak apa-apa ya, Kak ya. Iya nggak Oke, apa-apa. nah sekarang kita bahas tentang secara umum nih, bea cukai itu secara umumnya seperti apa sih, Kak? Apa aja yang dipelajari gitu? Oke, mungkin aku kasih garis besar dulu terkait jurusan Kepabeanan dan Cukai dulu ya Kak ya. Mhm. Oke, di jurusan Kepabeanan dan Cukai mungkin beberapa yang ikut live di sini udah tahu kalau misalkan di jurusan Kepabeanan dan Cukai itu merupakan satu-satunya jurusan di PKN STAN yang menerapkan pendidikan semi militer. Nah, dengan Hmm. demikian kita satu-satunya mahasiswa yang memiliki seragam pada saat perkuliahan. Itu digunakan di hari Selasa, namanya pakaian dinas harian gitu. Hmm. Terus untuk mata kuliahnya di STAN itu kan ada 4 jurusan. Nah, di tiap-tiap Ya. jurusan ini tuh ada mata kuliah umum yang pasti di tiap jurusan dapat. Cuman ada juga mata kuliah khususnya dan di tiap-tiap jurusannya tuh juga dapat di masing-masing maaf, di tiap jurusannya tuh dia dapat tapi jurusan lain enggak gitu. Nah, kalau di Bea Hmm. Cukai sendiri, mata kuliah khususnya tuh ada banyak. Mungkin aku sebutin beberapa aja ya. Yang pertama ada teknik pemeriksaan barang. Kemudian ada Hmm. teknis perdagangan internasional, kemudian ada penegakan hukum kepabeanan dan cukai, ada pengantar intelijen, kemudian ada manajemen resiko. Kita yang secara Hmm. umum juga dapat sih pengantar ilmu hukum, kemudian pelajaran agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu. Dan mungkin yang paling palu gongnya di jurusan Bea Cukai itu ada matkul yang namanya identifikasi dan klasifikasi barang, Kak. Itu Oke. matkulnya kayak apa sih? Matkulnya tuh kayak mempelajari bagaimana kita mengetahui suatu barang, baik Hmm. dari dia dibuatnya dari apa, prosesnya bagaimana, dan peruntukannya itu untuk apa, gunanya untuk apa, untuk menetapkan Hmm. tarif dan nilai pabean. Seperti itu, Kak. Jadi banyak banget sebenarnya yang dikaji di jurusan ini ya, Kak ya. Iya, benar. Oke, kalau misalnya bisa disimpulkan gitu ya, Kak, secara
Oke, halo Kak Dika. Sinyalnya Oke. sedikit terputus ya, Kak ya? Oke, aku ulang lagi ya. Oke Tahu lah. tadi udah, aku ulang lagi aja kali ya. Jadi mau nanya nih Kak, secara umum, jadi belajarnya tuh banyaknya hitungan Kak, atau misalnya hafalan Kak, atau gimana? Kita campuran sih, Kak. Cuman Hmm. lebih banyak hafalan, maaf. Karena kita Oke. kan Kepabeanan dan Cukai itu kan salah satu fungsinya penegakan hukum kan ya. Jadi kita Hmm. mungkin lebih kepada implementasi atas peraturan-peraturan yang ditetapkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi kita Hmm. tetap nggak lepas dari yang namanya mata kuliah hitungan. Karena Hmm. kita dapat mata kuliah statistika gitu. Oke. Terus di mata kuliah lainnya pun juga ada sistem nilai pabean itu kita juga ada hitungannya. Seperti itu sih, Kak. Hmm. Jadi nggak lepas dari yang namanya hitungan sih. Oke, jadi ada ya, tapi memang lebih dominan ke hafalan gitu ya. Iya, benar. Oke. Oke. Nah, terus Kak, kan udah dari 2018 ya di BC ini ya. Apa sih dulu yang jadi alasan gitu? Ya udah aku milih BC aja gitu di antara jurusan yang lain. Kalau misalkan alasan tersendiri kenapa aku milih jurusan Bea Cukai, mungkin Hmm? aku gini sih, Kak. Secara personal, aku tuh pengen ketika kuliah nggak cuman dapat akademisnya aja. Tapi kan kita tahu kalau misalkan Bea Cukai ini menerapkan pendidikan semi militer. Jadi aku Ya. berharap banget ketika nanti aku menempuh pendidikan di sini, aku juga dapat Hmm? yang namanya pendidikan fisik, kemudian pendidikan mental dan gitu gitu sih. Jadi lebih pengen tetap menjaga badan biar lebih bugar gitu sih. Oke, oke. Jadi ada nilai plusnya gitu ya. Ya, Oke, nah dulu sebelum masuk ada semacam ekspektasi nggak sih nanti pasti kuliahnya bakal gimana gimana gitu. Terus pas udah masuk kenyataannya seperti apa gitu Kak Dika. Mungkin itu sih kalau expect dulu tuh aku cuman punya gambaran kalau misalkan bea cukai nanti kerjanya di perbatasan atau di pelabuhan, pelabuhan Hmm. atau bandara atau mungkin perbatasan gitu ya. Ternyata ketika masuk di sini tuh ya memang sih. Cuman yang membedakan aku mikirnya dulu mungkin bakal lebih ketat dari persaingan atau mungkin dari sistem apa ya perkuliahannya. Ternyata enggak juga sih. Yang penting kita jalan lurus dan kita mematuhi dan menurutku enggak begitu ketat karena peraturan kan emang diadakan untuk dipatuhi kan ya. Jadi apa sih nggak begitu rumit dan nggak begitu yang melebihi ekspektasiku gitu, nggak mengagetkan gitu Kak. Oke, oke, siap-siap. Jadi so far enjoy ya kuliah di BC ya. Ya enjoy banget. Oke, nah terus tadi kan udah disinggung ya beberapa mata kuliah nih sama Kak Dika. Nah, Iya benar. mata yang khas juga kan tadi udah ada disinggung juga nih. Boleh dijelaskan nggak sih Kak, mata kuliah yang paling mungkin yang paling khas buat Kakak atau misalnya paling berkesan atau paling struggle banget gitu ya waktu ngejalaninnya nih mata kuliah apa? Mungkin itu ya aku nyinggung yang tadi juga ya yang identifikasi dan klasifikasi barang. Itu tuh Hmm? nanti mata kuliah membahas segala barang yang ada di dunia ini gitu. Tapi Hmm. bukan lebih berfokus itu harganya berapa bukan, tapi lebih kepada bagaimana sih cara kita mengetahui ketika barang itu kita impor atau barang itu kita ekspor. Nah, Hmm? kita harus tahu nih cara netapin karena kan di sistem bea cukai itu kan ada nantinya ketika kita input suatu barang langsung Hmm? muncul penetapan tarif bea keluarnya atau bea masuknya gitu. Tapi untuk mengetahui barang itu sendiri, nah ini sedikit ada tantangan Kak. Jadi kita tuh di Hmm? identifikasi dan klasifikasi barang juga ada belajar kimia sedikit gitu. Terus Hmm? ada juga belajar apa ya ilmu-ilmu daging gitu. Jadi kita kayak tahu daging babi, daging ayam, daging sapi itu bentuknya kayak gimana gitu. Terus kita apalagi ya peralatan mesin-mesin gitu-gitu sih. Dan ini di luar ekspektasi aku sih Kak. Ketika aku masuk di Bea Cukai baru tahu, oh ternyata barang di dunia itu lebih luas daripada yang aku tahu gitu. Nah, adanya di matkul identifikasi dan klasifikasi barang gitu. Oke, berarti di situ yang bikin berkesannya ya. Iya Dan benar. kalau misalnya dibaca sendiri ada semacam praktek atau gitu nggak sih praktikum atau kayak gitu? Kalau praktek sebenarnya tuh ada di mata kuliah Hmm. teknis pemeriksaan barang. Cuman karena COVID kayak gini, aku belum pernah ngerasain prakteknya kayak gimana gitu. Oke, jadi sekarang lagi PJJ gitu ya? Iya, PJJ. Oke, jadi mungkin agak berbeda gitu ya sama angkatan-angkatan sebelumnya ya. Iya, bener, Kak. Oke, nah terus sebenarnya kalau misalnya banyak juga nih yang nanya Kak, kalau misalnya mau masuk BC tuh harus jurusan IPA atau gimana gitu Kak dulunya pas SMA-nya gitu? Ini mungkin langsung aku jawab sestanya ya, karena persyaratannya sama. Jadi kalau masuk STAN tuh kita nggak melihat asal sekolahnya dulu. Jadi mau SMK, mau SMA, mau MAN, Ya. atau pesantren atau sekolah lainnya,
itu nggak apa-apa asalkan memenuhi persyaratan, ya ini persyaratan administrasi sama seleksi yang diadakan gitu. Jadi nggak Oke. memandang dari mana asalnya. Oke, jadi SMA sederajat aja ya Pak, bisa Iya, masuk gitu ya. iya benar-benar. Karena udah menyinggung tentang jalur masuk, sekalian aja aku tanyain ya, jalur masuk kan pasti namanya kedinasan tuh terkenal sama seleksi masuknya yang lumayan ketat ya, yang ketat banget deh, bukan lumayan. Nah, itu boleh jelasin nggak gimana sih alur jalur masuk atau seleksinya di STAN sendiri? Kalau jalur penerimaan mahasiswa umumnya atau mahasiswa reguler itu hanya melalui satu jalur, ya ini SPMB PKN STAN atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah itu di tahun 2020 tahun ini sayangnya nggak mengadakan ya karena alasannya kondisi ekonomi Indonesia ini kan sedang mengalami kepurukan kan. Tapi untuk 2019 sama 2018 itu Hmm? kurang lebih hampir sama Kak. Cuman yang membedakan di 2019 itu ada tes psikotesnya. Hmm. Tapi kalau di 2018 hanya tes tertulis, hanya seleksi administrasi ini formalitas, penting nilai raportnya memenuhi, Hmm. kemudian ada tes tertulis, sama kalau yang 2018 itu ada tes kesehatan dan kebugaran hanya untuk mahasiswa bea dan cukai yang memilih jurusan bea dan cukai. Tapi kalau di 2019 itu agak beda. Untuk Hmm. tes kesehatan dan kebugarannya diperuntukkan untuk semuanya, baik kamu milih jurusan bea cukai ataupun enggak, kita wajib melaksanakan tes kesehatan dan kebugaran. Kemudian di 2019 itu ada tes psikotesnya kan. Kalau di 2018 nggak ada. Nah, ini buat gambaran aja. Kalau tes Hmm? psikotesnya di SPM BPKN STAN tuh katanya ya, karena aku kan nggak ngalamin. Tapi ini aku tanya-tanya dari adik tingkat aku. Hmm? Katanya psikotesnya tuh sedikit berbeda dari psikotes pada umumnya. Kalau misalkan umumnya itu kan biasanya ada tes koran, kemudian kita menggambar pohon atau menggambar apa gitu kan ya dari titik terus kita kembangin buat apa gitu kan. Tapi kalau di STAN sendiri tuh katanya itu tesnya hampir sama kayak TPA, cuman lebih sederhana akan tetapi waktunya lebih sempit soalnya banyak dengan tingkat kesulitannya itu mudah, tapi waktunya dipersempit gitu. Terus juga ada yang namanya tes kepribadian juga. Jadi ada 100 soal, itu waktunya hanya dibatasi katanya 15 menit sih. Nah, itu ada 3 pilihan. Nanti ada suatu pernyataan, misal saya adalah seorang yang baperan gitu. Nah, itu ada pilihan, ada sesuai, ragu-ragu sama tidak sesuai. Dan itu katanya kita lebih baik jadi diri kita sendiri, jangan kita mikir jawabannya, tapi kita mikir bagaimana sih kita terkait pernyataan itu gitu. Karena itu yang dinilai adalah konsistensinya gitu, konsistensi maaf. Gitu sih. Oke. Oke, jadi itu ya udah dijelaskan. Nah, berarti Kak, kebijakannya setiap tahun tuh bisa berubah ya? Bener. Nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa kalau misalkan ditanya gimana sih SPMB PKN STAN, itu Hmm? yang terjadi adalah tiap tahun mengalami perubahan gitu. Hmm. Berarti informasinya tuh bisa diakses di mana sih Kak? Biar ngikutin perubahan tentang kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Nah kalau misalkan kalian ingin mengikuti informasi yang diberikan dari STAN, alangkah Hmm? baiknya yang pertama ngikutin sosial medianya dulu, kan ada Twitter, ada Instagram, cari aja PKN STAN itu ada. Kemudian ada juga web resminya, itu pknstan.ac.id. Hmm. Oke, pasti di sana ya informasi terpusat ya, kan Iya, Kak ya? itu informasinya pasti disampaikan di situ gitu. Tapi pasti kalau misalkan yang punya kenalan udah punya apa ya, informasi terlebih dahulu sih. Oke. Oke, nah terus Kak, untuk jurusan BC sendiri, ada persyaratan-persyaratan tertentu nggak sih? Misalnya mata yang nggak boleh minus Kak, atau apa gitu? Nah, ini untung banget ditanyain ya. Kalau Hmm? misalkan di jurusan bea cukai itu ketentuan khususnya mengenai mata. Jadi nggak boleh minus, nggak boleh plus ataupun silinder dengan toleransi 2 dioptri. Jadi kalau misalkan Hmm. minusnya masih 1,5 itu nggak apa-apa. Cuman untuk Hmm. jurusan lain diperbolehkan ya. Bahkan kalau Hmm. minusnya lebih dari 5 pun nggak apa-apa, lebih dari 2 juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di jurusan bea cukai itu mata nggak boleh minus, nggak boleh plus, sama silinder dengan toleransi 2. Kemudian untuk tinggi badan yang pria itu minimal 165 cm dan yang wanita itu kalau nggak salah 155 cm. Itu sih Kak. Oke, nah Sama ini ada untuk satu lagi Kak, biar ya, nggak ya, ya. kelupaan. Tes kesehatan Boleh. dan kebugarannya itu nanti kalau misalkan kita milih jurusan bea cukai ada tambahan tes kesehatannya. Maaf, tes kebugarannya. Ya ini berupa push up, sit up, pull up buat yang cowok, kalau yang cewek chinning up itu. Oke.
Oke. Nah, berkaitan dengan itu nih ada yang nanya nih dari sebelum tambah tua katanya kalau gigi bolong gimana? Boleh enggak? Kalau gigi berlubang, setahu aku temen aku juga ada yang. Berarti nggak Oke, apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak Kacamatanya. itu berpengaruh signifikan lah. Oke. Nah, terus lanjut nih Kak. Kalau misalnya di BC sendiri ada semacam pilihan konsentrasi atau apa ya, peminatan gitu misalnya yang bisa dipilih sama mahasiswanya. Nah, untuk konsentrasi di PK Instan tuh sebenarnya nggak apa ya, nggak ada semacam kayak gitu Kak, nggak kayak kayak di perguruan tinggi negeri gitu. Oke. Jadi semua mahasiswanya tuh belajar sama gitu ya dari awal sampai akhir gitu ya. Iya tergantung jurusannya Kak ya. Oh iya, ya maksudnya tergantung jurusannya gitu. Iya benar. Oke. Teman yang misalnya punya pertanyaan juga nih buat Kak Dika tentang jurusan BC, silakan di komen aja. Nanti pertanyaannya akan aku bacakan di akhir sesi pertanyaan utama. Gitu. Kayaknya Ini banyak teman-teman Kak Dika yang gabung ya. iya. Oke, terima kasih sudah bergabung sebelumnya. Oh ini ada yang Oke, tanya seragamnya bayar nggak Bang gitu. Dijawab sekarang nggak dijawab. Kak? Untuk seragamnya, iya biaya sendiri alias kita membayar gitu. Untuk seragam bea cukainya. Cuman untuk Hmm. pengadaannya nanti ada organisasi dari bea cukai yang melakukan pengadaan untuk seragam tersebut gitu. Jadi kita hanya perlu mengeluarkan uang. Oke. Tapi Kak, sehubungan dengan itu gitu ya, kalau di STAN sendiri, seperti univ pada umumnya, bayar biaya pendidikannya atau gimana nih? Nah kalau di STAN itu nggak ada biaya pendidikannya ya Kak ya. Kita cuman membayar buat tes seleksi masuknya aja. Itu kalau nggak salah sebesar 300.000 atau 250.000 gitu. Untuk semasa pendidikannya kita nggak ada biaya selain itu gitu. Cuman adanya Oke, biaya hidup. oke, ya itu pasti ya. Sip, sip. Nah, Ya terus Kak, pasti. tadi konsentrasi, terus jalan masuk. Nah, boleh ngasih tips nggak ke para maba gitu ya? Mungkin maba dari BC sendiri atau misalnya maba, apa sih yang harus dipersiapkan biar nanti tuh biar bisa survive gitu di BC setelah diterima? Bisa survive-nya atau bisa masuknya dulu nih Kak? Masuknya dulu deh, abis itu survive-nya. Boleh nggak? Oke, kita tips dari awal dulu ya ketika masuk ya. Mungkin kalau dari aku pribadi yang pertama, temukan cara belajar efektif kamu. Karena kita kan tiap individu punya cara belajarnya masing-masing. Ketika kita sudah menemukan cara belajar efektif kita, ya berarti Hmm? kita harus konsisten untuk belajar. Nah, ini sih kuncinya di stan tuh adalah banyak banget yang bilang latihan soal. Itu bukan apa ya, bukan klise tapi memang kenyataannya kayak gitu gitu. Kalian harus banyak latihan soal. Dan yang ketiga, ini doa. Sebenarnya yang paling utama tuh adalah doa karena kita ibaratnya merayu yang di atas kan yang memberi rezeki. Ketika kita udah usaha tapi kita nggak ada doanya, kalau misalkan ini nggak jalan kita kan ya sebesar usaha apapun kita kan nggak bakal dapat kan. Jadi yang penting itu sih temukan cara belajar efektif. Kemudian yang kedua perbanyak latihan soal dan konsisten. Dan yang ketiga perbanyak doa gitu. Perbanyak doa ini juga termasuk itu ya minta doa restu orang tua ya itu juga top marko top. Terus untuk lanjut ya kak ya untuk tips bertahan di stannya aja ya. Ya. Ya, karena di STAN itu kan ada yang mengenal sistem dropout. Nah, Ya. bagaimana sih biar kita bisa bertahan? Yang pertama, itu kan kita ketika masuk di STAN itu kan pasti semangatnya menggebu-gebu kan. Hmm. Mesti kayak apa excited banget gitu. Nah, itu Ya. sebenarnya bagus, tapi jangan di awal aja. Jadi kita harus Hmm. konsisten sampai kita lulus nanti gitu. Jadi semangat belajarnya kita buat dapat STAN itu harus kita terapin sampai dengan kita lulus nanti gitu. Karena kita dapetinnya dengan susah payah kan. Masa mau kita Ya. lepas gitu aja gitu. Berarti yang pertama Hmm. juga konsisten itu Kak. Terus yang kedua taati peraturan yang ada gitu. Karena di STAN tuh
eh, nggak boleh yang pertama nilainya di bawah 2,75. Itu untuk indeks prestasinya. Yang kedua, kita nggak boleh melakukan tindakan indisipliner. Nah, tindakan indisipliner itu sebenarnya ada banyak sih. Kayak kita nggak mematuhi peraturan itu kan udah termasuk tindakan indisipliner. Cuman secara khususnya, itu yang pertama kalau misalkan kita tidak mengikuti perkuliahan sebanyak satu mata kuliah kita nggak boleh bolos 3 kali, lebih dari 3 kali gitu. Terus yang kedua, kita nggak boleh yang namanya mencontek, karena mencontek itu hukumnya haram di stan gitu. Oke, jadi itu ya tipsnya ya. Ya. Mempertahankan semangat dari awal sampai nanti lulus, sama nggak boleh Taati melakukan tindakan. Iya benar. Ya, oke, nah terus Kak, baca ini kan setelah lulus langsung nanti diarahkan gitu ya, maksudnya nggak cari kerja lagi. Nah itu boleh dijelasin nggak lebih lanjut prospek kerjanya nanti tuh kerja di mana atau job desk-nya tuh nanti ngapain gitu loh. Oke, untuk prospek kerjanya ya, ini aku berbicara berdasarkan pengumuman di kakak tingkatku 1 tahun di atasku, alias yang tahun ini lulus. Itu alhamdulillahnya satu angkatan full maksudnya direkrut di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gitu. Tapi untuk 2 tahun sebelumnya itu lulusan tahun 2019 di jurusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di jurusan Bea Cukai itu bukan hanya ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan tetapi ada juga yang ditempatkan di Sekretariat Jenderal, kemudian ada di Badan Kebijakan Fiskal gitu. Jadi yang tahun ini tuh full di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu. Terus untuk apa sih kerjanya besok gitu? Ya. Maaf, sebelum apa sih kerjanya? Itu ya, di tiap jurusan apa ya, kita tuh udah mau nggak mau dan siap nggak siap ditempatkan di mana saja gitu. Jadi aku dapat data ini di tahun 2019 tahun 2020 yang lulus tahun ini itu 2.447 lulusannya itu disebar di yang pertama ada 18 kementerian, kemudian ada 20 lembaga pemerintahan non kementerian, yang ketiga ada 4 lembaga independen, terus yang keempat ada 1 lembaga legislatif, dan yang kelima ada 13 pemerintahan daerah. Jadi kayak penempatan di PKN STAN itu sangat amat luas dan kita mau nggak mau harus mau karena di awal kita sudah menandatangani kontrak siap kerja gitu. Terus untuk aku jelasin di Bea Cukai bagaimana kerjanya ya kayak setahu aku aja ya karena kan aku juga belum terjun ke lapangannya nih. Jadi kalau Bea Cukai itu kan tugasnya ada fungsi utamanya kan ada 4 kan ya. Yang pertama ada revenue collector, yaitu kita berfokus pada penerimaan negaranya, yaitu penerimaan dari bea masuk, bea keluar ataupun cukai. Kemudian ada trade facilitator, itu kita memberikan fasilitasi untuk perdagangan. Jadi kita mendukung memberikan kelancaran atas perdagangan yang terjadi di Indonesia dengan di luar negeri gitu. Terus yang ketiga ada industrial assistant. Nah, di industrial assistant ini kita tuh lebih memberikan dukungan kepada industri dalam negeri supaya dapat bersaing di industri luar negeri gitu. Terus yang terakhir ada maaf Kak lupa. Maaf, community protector. Itu kita menjaga pemasukan barang-barang yang mengganggu kesehatan dan ketertiban di masyarakat gitu. Jadi job desk-nya antara keempat tadi gitu ya. Dan harus tiap banget ditempatkan dimanapun ya. Benar. Nanti Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku sebelum kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman. Mungkin Kak boleh di-share sama harapannya nanti setelah lulus seperti apa gitu. Mungkin harapan yang saat ini dulu ya Kak ya. Boleh. Yang pasti itu sih corona segera usai, amin. Terus biar aku juga ibaratnya menuju kelulusanku tuh diberikan terbebas dari corona dulu itu. Terus setelah lulus nanti aku berharap banget pastinya bisa ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terus pastilah dapat berkontribusi dan bermanfaat dengan baik di manapun aku berada gitu. Dan yang pasti aku juga berharap pengen melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sih. Kalau bisa sampai dengan S2. Dan aku juga, yang terakhir ini harapanku, mungkin buat yang nonton, siapapun yang nonton di sana, semoga rencana dan harapan kalian juga terwujudkan gitu. Amin. Juga jalannya ya, amin. Oke Kak, beralih ke pertanyaan dari teman-teman nih. Oke. Nih. Dari N_VD. Ada pertanyaan sebelumnya di kolom komentar ya? Aku lupa bacain, tapi boleh dibaca ini dulu.
tesnya mirip sama UTBK enggak Kak? Atau beda banget materinya? Tes tulisnya barangkali ya? Kalau setahu aku UTBK itu kan kayak ada itu ya. Kalau misalkan kita milih Sosum atau Saintek itu kan nanti kita ada pelajaran kayak ekonomi, geografi gitu-gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan di STAN tuh nggak ada. Jadi kalau di STAN tuh tes tertulisnya ya berupa TPA. TPA itu isinya verbal, material, penalaran umum, gitu-gitu sih. Logika, terus sama tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu ada grammar, error recognition, reading, sama nggak ada listening. Terus ada juga yang namanya SKD, seleksi kompetensi dasar. Itu ada 3 kategori. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan umum, yang isinya tuh 4 pilar. 4 pilar kebangsaan apa aja? Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada NKRI, dan yang terakhir ada kebinekaan. Kategori yang kedua itu ada tes intelijensia umum. Itu hampir sama kayak TPA, tapi kalau menurut aku lebih simple, lebih nggak sesusah TPA lah. Terus yang ketiga ada tes kepribadian. Nah, tes kepribadian gimana? Dari namanya aja udah kelihatan kan. Itu pengen mengetahui gimana sih cara pandang kita atau cara kerja kita gitu. Oke, jadi yang jelas bisa dibilang beda juga gitu ya, beda Iya, banget beda. antara tes STAN sama UTBK. Oke, ini mungkin banyak juga nih yang nanya. Salmanis.m katanya waktu tes kakak ikut bimbel atau belajar dari buku apa katanya. Kalau buku ini aku sebenarnya dulu pakainya ada 2 buku yang aku pakai terus-terusan ini kayak gini Kak. Aku udah siapin sih sebenarnya. Pasti akan ada yang tanya kan. Ini 2 buku ini. Jadi capture ya untuk teman-teman ya. Oke, Kak. 2 buku ini aku pakai sih dan aku habisin soalnya. Oke. Sampai kelar gitu. Harus benar-benar latihan soalnya tuh benar-benar gitu ya. Iya, benar. Oke, terus nih Kak, lanjut ke pertanyaan dari kolom komentar, aku bacain ya. Dari Minecraft 27 PTRA. Bea cukai, gimana sih Kak tips atau apa yang dipersiapkan buat masuk diterima STAN? Tadi udah disinggung ya Kak ya, untuk tipsnya ya. Iya. Oke. Ini masih dari N_score video. Kakak lintas jurusan atau dari IPS nggak? Terus gimana belajarnya? Kalau di STAN tuh kita juga nggak mandang jurusan apa ya. Jadi mau jurusan bahasa, mau jurusan IPS, atau jurusan IPA, atau bukan, atau bahkan dari SMK pun aja juga bisa kan jurusan apa kalau di SMK ya. Akuntansi, perhotelan, gitu-gitu nggak masalah. Kalau aku sendiri, aku dari jurusan IPS. Gitu. Jadi bisa Tapi banget itu ya yang perlu digarisbawahi ya. Nggak memandang jurusan apa dan dari SMA atau SMK atau MAN dari mana aja. Jadi bisa. Semuanya bisa. Mungkin nih terakhir ya, pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu juga. Boleh Kak dibagiin pengalamannya dulu. Ada yang nanya nih, dulu katanya gimana pas belajar mau tes tanya tuh gimana gitu, cara belajarnya. Kalau aku dulu cara belajarnya sama temen juga sih. Jadi aku sama kan punya temen deket yang juga pengen masuk STAN kan. Nah, cara belajar aku yang efektif itu aku pasti belajar sendiri dulu, baru nanti belajar bareng. Nah, aku kayak apa ya? Kita saling sharing apa yang kita bisa dan apa yang kita nggak bisa gitu. Ketika dia nggak bisa, itu juga poin plus buat aku. Maksudnya bukan karena kita bersaing ya, tapi karena ketika dia nggak bisa, terus aku ngajarin, aku kan berarti bisa juga kan. Jadi kayak aku mengingat apa yang dia nggak bisa gitu. Terus ketika aku nggak bisa, aku tanya ke dia juga gitu. Jadi kita saling apa ya, berbagi apa yang kita bisa dan apa yang nggak kita bisa sih gitu. Terus sama itu sih latihan soal sebanyak mungkin. Sama kalau misalkan untuk itu untuk TPA TBI ya. Kalau misalkan untuk SKD sendiri itu kan berhubung aku anak IPS kan, dan IPS itu kan membahas TWK kayak tes wawasan kebangsaan itu kan mungkin di IPS udah diajarin kan. Jadi kayak ibaratnya aku memperoleh kemudahan sih. Jadi kayak SKD aku hanya review materi-materi yang pernah aku pelajari dulu sama latihan soal di buku yang udah aku tadi liatin gitu. Oke. Makasih Sama banyak jangan lupa, nih Kak. Apa? Boleh? Doa. Ketika kita pengen sesuatu tuh mau nggak mau kita harus apa ya? Mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa. Nah, tuh. Tapi nggak hanya pas mau tesnya aja ya. Iya, benar nggak Terus. pas. Iya sih. Harus terus. Oke. Terima kasih Kak Dika udah mau sharing sama kita nih tentang jurusan Bea dan Cukai. Seru banget dan pastinya jadi Dengan senang hati, memotivasi. Kak.
teman-teman yang pengen masuk STAN juga, khususnya Bea Cukai. Terima kasih ya, sukses terus kali Kak. Oke, makasih ya Kak ya. Sukses juga Kak.